dimanapun kami ziarah makam siapapun itu sifatnya sunnah. Iya, karena yang saya tahu kalau makam Nabi Musa itu memang tidak diketahui dimanapun. Tapi Di Google bagi pun nggak ada. kami, Ah, itu yang saya katakan tadi, ada kemudian literasi di kami itu yang memahami bahwa makam dari Nabi Musa ini itu berada di antara Madinah dan Yerusalem atau kota Yeriko tadinya dengan Yerusalem. Dan itu menjadi tradisi Yudaism juga paham tentang hal tersebut. Seperti itu, Bang. Tapi itu bukan masalah untuk diperdebatkan atau didiskusikan. Yang harus dipahami oleh saudaraku Kristen di sini adalah baik Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Yahudi, gimana? Nabi apa tadi yang nggak ada hubungan dengan Kristen? Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus sekalipun itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah kelompok yang dibangun oleh orang-orang Farisi sebagai pengajaran kepada orang-orang Roma kala itu. Roma sebelum Kristen adalah penganut ajaran politeisme, penyembah roh-roh. Kristen hari ini masih penyembah roh-roh. Para nabi tidak menyembah roh-roh. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu bukan roh. Tidak serupa dengan roh. Di mana dalilnya? 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Roh adalah makhluk goib. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Orang Roma, Bang, orang Roma itu penyembah roh-roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang disembah orang Kristen ini binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan di situ dikatakan inilah ketujuh roteos yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi Kristen ini hebat cuma. Kristen ini tidak berasal dari Yahudi. Kristen ini adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak dikenal Yesus, menyatukan, terjadi sinkretisme. Artinya apa? Ajaran tauhid, ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Hada, digabungkan dengan ajaran politeisme, banyak dewa. Makanya di Kristen itu banyak sembahan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Roh Kudus, burung merpati. Ada nggak itu diperkenalkan oleh Musa? Nggak ada. Ada nggak diperkenalkan Yesus itu? Nggak ada juga. Itu murni buatan orang Roma. Jadi Kristen ini agama yang muncul pertama kali di Turki, Antioquia. Dia adalah murid-murid Paulus, pendiri agama Kristen, bukan murid Yesus. Gitu, Bang. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Orang Yahudi kalau lihat Kristen itu mohon maaf, jijik lihat. Karena orang Kristen itu dianggap bidat, Abu Dazarah, malah dikatakan Bani Kurion, anak-anak asuh. Maaf nih, itu tradisi Yudaism. Anda boleh lihat di YouTube bagaimana kalau orang Kristen datang ke sana itu dikasih salam ludah. Begitu, kawan. Jadi Kristen ini bukan dari Yahudi. Tapi Kristen menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang sudah jauh dari aslinya. Kitabnya Kristen yang perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Ptolemy II. Diterjemahkan ke dalam Septuagint untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bukan untuk orang Kristen itu, kitab itu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, bisanya hanya menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka diterjemahkanlah kitab Taurat itu ke dalam bahasa
Septuaginta. Nah, itu diterjemahkan kapan? Abad ketiga sebelum Masehi. Diterjemahkan apakah untuk gereja? Bukan. Gereja itu muncul nanti di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Melalui konsili-konsili, mengambil terjemahan kitabnya orang lain, lalu mengkawinkan dengan surah-surah yang mereka kanon 4, yaitu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Digabung menjadi satu. Lahirlah agama Kristen. Muncullah Pakristian. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya agama Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan saya bisa taruhan dengan siapapun bahwa saya bisa buktikan Yesus anak Maria dengan Kristen agama Paulus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada benang merah. Ya memang tidak ada hubungannya Bang kan. Iya, nggak ada. Kan dengan Bible yang Kristen jangan nangis dulu. Ah, ini orang tua kerjanya nangis terus. yang kami Iya, gimana Bang? pelajari dan percayain, Cuma tukang ngarang. mengilhamin itu gitu. Jangan mengganggu dulu Pak Christian. Nangis jangan nangis dulu Pak. Nah, izin guru dah. Bang J, gantian dulu ya Bang, nggak sabaran nih si Christian ini Bang J, abang santai dulu di atas. Oke Christian, ini di sini kau mau edukasi, sopan, santun dan pakai tata krama. Kalau kamu buktikan bahwasannya ajaran kasih, jangan ada penghujatan. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat, ya. Oke, apa yang mau ditanyakan Christian? Jangan tongol aja, bawa data. Udah nggak bisa dia ini. Gimana Bang? Bisa saya bertanya lagi nih Bang? Boleh. Christian jangan nangis dulu ya Bang ya. Nih, Bang. Tadi Abang bilang tadi banyak ajaran-ajaran ini Abang bilang tadi kan tentang hari Minggu bergereja kan gitu. Iya. Nah, itu dulu lah saya bertanyakan dulu satu itu. Tapi kenapa di kalender kita lah dulu di Indonesia ini, kenapa hari Minggu itu dibuat hari merah? Alasannya menurut Abang lah dulu gimana tuh Bang? Iya. Jadi latar belakang kenapa libur hari Minggu? Karena kita sudah berbentuk negara ya. Jadi ada hubungan bilateral dan seterusnya, ada hubungan internasional dan seterusnya. Jadi negara kita ini harus mencocokkan dengan hari dinas di bangsa luar negeri supaya jam dinas dalam Indonesia dan di negara luar negeri itu bisa disepadankan. Jadi bukan berarti hari Minggu ini benar adalah hari yang menjadi hari ibadahnya orang Kristen sampai orang Indonesia juga harus turut di situ, enggak. Inilah cerminan ajaran kasih di Islam. Kami mayoritas di Indonesia ini, jumlah kami 80 hampir 90%. Kalian cuma 6%. Itu pun masih ada Advent yang juga hari Sabtu. Ketika diputuskan kemudian ibadah Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen yang hanya sedikit, hanya secuil saja. Orang Islam manut, orang Islam ikut aja, silakan aja. Yang penting kalian jangan mengganggu ibadah kami ikut aja. Padahal kalau umat Islam Indonesia sepakat seluruhnya istirahat hari Jumat, selesai. Tapi kami adalah ajaran rahmatan lil alamin. Silakan aja kita lebih utamakan saudara kita yang kecil-kecil ini. Nggak masalah. Kalau Gitu, Bang. Hari Minggu di luar negeri atau dimanapun itu hari apa menurut Abang? Hari Minggu juga kah? Maksudnya apa itu Bang? Kalau di sini ya sama kita di Indonesia hari Minggu, di luar negeri hari apa? Hari Minggu juga atau hari apa? Hari Senin atau hari Sabtu? Yang pasti database yang ada, misalnya nih di perbankan, database yang ada terhitung di hari Ahad atau Minggu. Begitu juga di Indonesia, database yang ada harus berhenti di hari Minggu itu. Mau dia berselisih jam, 10 jam, 12 jam, yang penting
Kalau dia hari Minggu ya Sunday. Itu. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa berbisnis, kantor di luar negeri tutup, di Indonesia buka. Itu koplak namanya. Seperti itu, Bung. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, sebenarnya kalau kita mencari titik kebenaran, Kristen ini kan saya sudah katakan tadi tak ada hubungannya dengan agama para nabi. Coba Anda lihat, Bung, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Orang yang melakukan kegiatan di hari Sabtu, itu perintahnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bunuh, dibunuh, pokoknya dibunuh, digerek, dipotong, dibakar. Itu dalam Keluaran 31 loh, nomor 14. Bukan Sabtu dibilang, Bang. Hah? Bukan hari Sabtu dibilang di situ. Lalu hari apa? Hari Sabat. Ya, Sabat itu Sabtu. Sabtu itu Sabat, Bang. Kalau kita berbicara di dalam agama Yahudi, Sabtu itu Sabat. Kita nggak boleh ganggu-ganggu agamanya orang, aturan mainnya orang. Nggak boleh. Dituliskan hari Sabat gitu, Bang, bukan hari Sabtu gitu. Gimana? Ya, Sabat itu, ya. saudara, Sabat itu hari Sabtu. Di dalam tradisi Yahudi itu begitu. Jadi ketika mereka berbicara mengenai hari Sabat, itu berbicara mengenai hari ketujuh. Itu hari ketujuh, Sabtu itu. Nah, hanya Kristen ini merubah. Ya enggak, berarti beda, Bang. Jam tadi kan di sana hari Sabtu, di sini berarti hari Minggu kan gitu. Ya, bukan begitu ketetapannya. Kan katanya Kristen ini, kan tadi saya berbicara, tidak ada hubungannya Kristen dengan agama Yahudi. Coba kita lihat ya. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Silisi, Yom Revi'i atau Rebi'i, kemudian Yom Khamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabtu itu hari ketujuh. Nah, Kristen rubah menjadi hari Minggu, Sunday. Kenapa Sunday? Karena hari Dewa Matahari. Mereka ibadah pada hari Dewa Matahari, yaitu hari Minggu. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini ibadahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu makanya aku bilang Kristen itu tidak bertumbuh di Timur Tengah. Kristen itu bertumbuh di Roma. Hari Sabat, Bang, gitu, Bang. Karena di sana nggak ada Sabtu. Sabat itu, saudaraku, Sabat itu hari Sabtu. Iya, Sabtu kan kita yang mengatakan. Di sana kan Sabat. Ya, Sabat itu jatuhnya di kita hari Sabtu. Tapi beda jam tadi, maka saya bilang tadi kan, beda jam, jadi di sini hari Minggu. Ya, tapi tidak bisa berubah, Bang. Tidak bisa berubah, meskipun beda jam, tapi Sabat tetap Sabat. Sabat tetap Sabat. Jangan Anda Sabat berubah menjadi Rishon. Rishon itu Minggu. Berarti Sabat kan hari ke-7 maksud Abang tadi. Itu Sabat hari ke-7, betul. Iya. Hari pertama itu Ahad. Iya. Ahad, hari pertama. Rishon dalam tradisi Judaism. Itu hari pertama, Rishon. Hari kedua Seni. Itu hari kedua. Hari ketiga Selisi. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima Khamisi. Hari keenam Sisi. Hari ketujuh Sabat, Sabtu. Kita nggak bisa merubah tradisi itu. Itu yang pertama mengajarkan tentang Sabat itu Yahudi. Kristen ini kan. Iya, maksud saya, Bang. Saya mau mengatakan Sabat itu hari ke-7 begitu maksudnya, supaya kita bisa jumpa di tengahnya gitu. Karena kalau bicara Sabat itu saudara, Sabat itu bagi Yahudi hari ke-7, tapi bagi Kristen hari ke-7 hari apa? Ayo. Ya kami hari Minggu. Hari Minggu sama nggak? Karena sama nggak? Kita bukan di dunia bagian sana, Bang, di bagian Israel atau Yahudi atau nggak bisa, Bang. Hari pertama jangan Anda pindahkan ke hari Sabtu, hari apa? Jangan Anda pindahkan ke hari Senin. Belahan bumi tadi gitu, Bang, maksud saya. Itu kan nyata kan? Itu maksud saya. Kalau tidak bisa, Bung. Di sana malam, di sini terang, kan gitu, Bang. Iya, betul. Tapi harinya jangan dipindah dong. Hari Sabtu pasangannya Sabtu. Jangan hari Sabtu dipasangkan ke Minggu. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti ini. Orang Indonesia menghitung mulai angka berapa? Angka 1. Orang Malaysia karena dia agak telat, angka 2. Jadi kalau orang Malaysia menghitung
mulai orang Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, orang Malaysia menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Gimana itu abangku? Anda merubah, bergeser nama hari dikarenakan Anda katakan saya matahari. enggak menggeser, kan saya akui Anda menggeser. hari ke-7 gitu, Bang. Anda mengatakan hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7 itu Sabtu. Itu sudah berbeda. Sama ketika Anda mengatakan angka di bilangan ketukan 10, bagi orang Indonesia namanya 10. Bagi orang Belanda ketukan 10 itu mereka menyebutnya one. Nah, sama nggak itu? Nggak sama abangku, nggak sama. Jadi harus tetap harus tetap sama dong. Rison hari pertama, Seni kedua, Selisih hari ketiga, Rebi'i hari keempat, Kamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ketujuh. Jangan Anda pindahkan. Rison hari pertama Anda jadikan hari ketujuh. Enggak, maksudnya saya tadi untuk menjelaskan belahan bumi itu tadi itu aja, Bang. Nah, di situ aja, setaknya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau memang saya nggak ada mengatakan apa, memang hari Sabat itu hari ke-7 itu saya akui gitu. Tapi kan belahan bumi tadi, Bang. Oke, Bang. Baru yang berikutnya tadi, Bang, kan? Oh, betul. Abang bilang tadi tentang nggak usah dulu ke yang lain-lain. Maksud saya, abang bilang tadi ada kelahiran dan kematian, itu pun tidak ada, abang bilang kan? Iya. Tapi kalau yang saya ketahui negara kita ini ada juga dikatakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu disahkan gitu loh. Jadi maksudnya hari-hari merah itu seperti Natal disahkan, hari kenaikan disahkan, hari kematian disahkan gitu kan gitu. Jadi yang tiga ini aja dulu disahkan itu oleh negara kita, itu landasannya dan dasarnya apa oleh kementerian kita gitu loh, Bang. Kalau memang tidak diakui ya jangan gitu disahkan. Jadi kan pengesahan itu artinya apa gitu, Bang. Nah, jadi gini ya, Bang. Iya. Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Di dalamnya masyarakatnya itu majemuk. Agama ada berbagai macam di dalam. Suku, ras, beraneka ragam. Nah, ketika orang Islam mengajukan hari rayanya, tugas negara apa? Menyediakan fasilitas itu. Mensahkan ketika kemudian tokoh dari agama Islam itu mengajukan untuk disahkan. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen datang mengajukan, hari ini adalah hari raya kami, tanggal sekian, setiap bulan sekian, maka fungsi negara memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya demi untuk keyakinan mereka. Karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi negara. Negara hanya memfasilitasi saja. Aturan agama diatur oleh tokoh agama itu masing-masing. Makanya ada istilah gereja PGI, bla bla dan seterusnya. Ada majelis ulama dan seterusnya. Jadi bukan ditentukan negara bahwa negara ini harus memeriksa dulu. Ini kitab sucinya keliru ini tidak sesuai dengan ini. Negara menolak. Bukan kayak begitu. Jadi tanggal, andai saja kerukunan atau persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di Indonesia sepakat Natal diperingati pada tanggal 1 Oktober, maka negara juga mensahkan itu. Karena negara menjamin setiap pemeluknya, setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang jadi masalah ketika orang Kristen beragama Kristen tapi tampil ke Islam-Islaman. Oke, silakan. Mudah-mudahan paham. Enggak, maksud saya sih itu. Sedangkan negara kita aja kan begitulah binekanya, indahnya yang bertoleransi. Kenapa selaku pemuka-pemuka yang agama yang Bang bilang tadi diatur oleh pemuka agamanya masing-masing, yang terjadi seperti ini gitu kan? Ibaratnya kan Bang, toleransinya di mana gitu kan? Untuk membahas-bahas yang
bagaimana dikatakannya, yang membahas-bahas yang telah terjadi inilah yang selalu dibahas-bahas kan gitu. Oh, Sementara kita iya. sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh negara, diakui negara gitu Iya. kan. Walaupun Iya. kan diakui berarti kan. Sementara Iya. kita sebagai pemegang agama ini kok terjadi seperti ini gitu. Belakangan ini gitu kan. Iya. Nah, itu sih maksud saya. Jadi Miris saja gitu. Iya, iya. Memang bagaimanapun ceritanya Bang, ini pelajaran semua ini ujiannya nanti di akhir. Namanya semua itu kan di akhir gitu. Iya. Jadi berarti kalau dibahas-bahas ini sampai nanti Abang berganti, sampai saya berganti, itu bakal tidak klop gitu loh. Seperti tadi ada yang mengatakan nih di bawah katanya hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Iya. Sementara dibilang di sini Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu kan istilahnya. Ini ada di bawah saya baca tadi kan gitu. Sampai segitunya gitu arahkan. Ini udah diakuin, udah dikasih legalitas oleh negara. Ini hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Iya. Tapi Isa Al-Masih itu bukan Yesus begitu ya. Kok sampai segininya gitu maksud saya Bang. Itu saya penasarannya. Ya ini bakal nggak bisa bagi rapotnya nanti ujung-ujungnya siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 itu nanti kan ujung-ujungnya di akhir kan, namanya di akhir itu kalau tambah AT-nya akhirat kan gitu kan. Nah gitu sih Bang. Oke, jadi gini saudara. Terkait yang Anda permasalahkan ini dalam Bukan dipermasalahkan maksudnya ini kan ini namanya saya berdiskusi mempertanyakan mengasih apa saya lah ibaratnya kenapa seperti ini gitu, bukan mempermasalahkan. Saya nggak masalah sih kalau mau apapun yang terjadi gitu, yang penting yang saya percayai saya jalankan gitu aja saya Bang. Oke, jadi gini ini juga memang harus banyak kurang paham ya teman-teman Kristen khususnya ya. Dalam Undang-Undang 45 kita khususnya di pasal 29 di situ membahas tentang ruang lingkup, tentang keyakinan, tentang agama yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam dua aspek data atau dua aspek ayat. Yang pertama, ayat pertama di pasal 29 itu negara Indonesia kita ini itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat pertama di 1945. Kemudian di pasal kedua, ayat kedua maksud saya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini yang dilanggar oleh saudara kami Kristen. Saya ulang pasalnya. Coba nanti kalau Anda punya buku pasal-pasal tentang undang-undang, Anda buka pasal-pasal itu, Anda lihat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan negara menjamin dan juga menjamin kemerdekaan setiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya, bukan menurut agama orang lain, dan kepercayaannya masing-masing, bukan menurut kepercayaannya orang lain. Orang Kristen melanggar ini. Kenapa saya katakan melanggar ini? Orang Kristen itu kitabnya bukan Alkitab, kitabnya itu Biblos. Tapi mereka mengganti kitab mereka yang tadinya Biblika, Bible menjadi Alkitab. Tuhan mereka yang tadinya Theos, mereka rubah menjadi Allah. Paulus yang tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Pneuma, Hagios dirubah menjadi Roh Kudus. Semua diambil dari Al-Quran. Jadi orang Kristen ini menjalankan kemudian agamanya tidak berdasarkan agama masing-masing, tapi berdasarkan agama tetangga. Ini. Tapi kalian tidak mau sadar itu. Kalian tidak mau mengerti tentang itu. Pokoknya seakan-akan karakter penjajah itu masih mendarah daging di benak kalian. Penjajah itu Bang, punya orang punya dia juga.
Itu penjajah. Karakter penjajah, mental penjajah itu begitu. Punya orang, punya saya. Kalau kau tidak serahkan, saya jajah kau. Sampai punyamu itu menjadi milikku. Inilah yang terjadi. Mencederai pasal 29 nomor 245. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa Kristen justru memeluk agama yang mana agamanya itu justru banyak mengambil ajaran dari Islam, khususnya istilah prinsip yang dalam Al-Quran digunakan di dalam agama Kristen. Ini yang tidak disadari. Coba Anda lihat lembaga, gedung, ada berapa gedung itu di Salemba, di lantai 14 itu tertulis LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alamak, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Alkitab itu hanya muncul di kitab sucinya umat Islam. Tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata Alkitab. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Kristen merubah yang tadinya Biblos, Biblika, Tabablia, dirubahnya menjadi Alkitab. Berarti tidak menjalankan syariat undang-undang. Amanat undang-undang tidak dipakainya. Tapi abang, Al-Quran bukan Alkitab. Loh, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kata Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya Pak Christian Sigit Botak Kepala ini, itu tidak ada kata Alkitab. Nanti di Indonesia baru dia ambil sebutan Al-Quran dipakai. Untuk apa coba? Untuk apa? Mungkin untuk mengikuti karakter Paulus. Karena Paulus mengatakan jadilah teladanku. Nah Paulus itu kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus 9, 20, 21. Dia selalu berpura-pura. Dia selalu menyamar seperti domba. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi. Supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada penganut Taurat aku berpura-pura menjadi penganut Taurat. Meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu. Nah, karakter ini yang dipakai kemudian oleh agama saudara. Mungkin. Sekali lagi, mungkin. Karena tak ada dasarnya menggunakan kata Alkitab. Apalagi kata Allah. Kata Allah dalam latinnya ALLAH. Kalau Anda buka KBBI, apa yang tertulis di situ? ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab saudara dari Belanda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos kalau masuk ke Indonesia berubah menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Tapi lagi-lagi mental penjajah, mungkin karakter penjajah, mungkin yang masih membekas di kalian sampai punya orang punya kalian juga. Mencederai kemudian amanat pasal dari 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kita bebas, kita merdeka untuk memeluk agama kita masing-masing. Tapi jangan memeluk agama kita masing-masing tapi ajaran agama lain kita ambat. Itu soroko namanya. Soroko. Seraka namanya, Bang. Kalau Kristen di Indonesia aja rupanya, Bang. Kenapa? Kenapa, Bang? Kalau Kristen di Indonesia aja. Ya, di luar Indonesia tidak menggunakan kata Alkitab. Di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Roh Kudus, tidak menggunakan kata Nabi, Rasul, Injil, tidak. Cuman di Indonesia Kristen ini lata masuk menyerang agama Islam dengan mengambil istilah Islam. Di luar Indonesia orang Kristen tidak mengenal kata salib, tidak mengenal kata Injil, tidak mengenal kata ayat, tidak mengenal kata iman, imam. Tidak. Cuman di Indonesia inilah yang kemudian pandai-pandaian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Kan Indonesia ini kayak kalau di luar bukan dibilang salib, bahasa Inggris salib apa kan itu. Iya. Kenapa Anda menggunakan bahasa salib? Misalnya cross atau cross atau sulon. Sulon itu
dalam bahasa Yunani arti Indonesianya apa? Xulon. Pohon. Jadi kalau Anda ingin menerjemahkan kitab Anda dengan jujur, Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah manusia yang digantung di atas pohon. Itu terjemahan yang betul. Karena staurus atau xulon atau cross itu artinya pohon, Bang. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Itu bahasa Arab itu. Nah, tapi Kristen ini lagi-lagi mungkin, saya tidak memutuskan tapi bertanya, mungkin karena mental penjajah seperti Kristen yang botak kepalanya ini suka ngambil istilah-istilah Al-Quran lalu diklaim itu punya dia, gitu Bang. Sampai di sini paham? Jangan kayak Pak Kristen, enggak pernah paham dia. Kalau paham itu kan Bang, istilahnya apa itu? Paham itu kan paham sama saya, bukan paham sama Abang aja kan gitu. Ya, itu makanya saya bertanya, Abang paham nggak? Jangan seperti Pak Kristen, kepalanya botak, nggak ngerti dia. Paham nggak Abang? Paham Bang, paham yang saya paham. Ya, maksudnya kan Abang bilang pun itu bahasa itu kan, itulah namanya. Kalau kami nggak mau ambil pusing bahasa Indonesia Bang, gitu. Nah, itu mental penjajah Bang. Kalau itu mental penjajah. Gimana itu Bang? Mental penjajah itu gitu. Orang punya motor kemudian diparkir depan rumah pemilik. Karena Anda nggak mau peduli, ambil aja motornya orang pakai. Mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa pakai motornya? EGP, emang gue urusin. Saya mau saya. Kalau saya mau ya itulah yang terjadi. Emang lu siapa? Nggak boleh, itu punya saya. Kalau saya mau, kamu apa? Mau ribut dengan saya, nggak mau ribut. Nah, itulah mental penjajah Bang. Untung umat Islam ini sabar. Coba ya, saya kasih contoh misalnya di dalam kitab saudara tentang kata Allah yang sebenarnya Theos, yang adalah dewa dalam bahasa yang digunakan di Nusantara ini. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu kan akontas. Nah, sedangkan dalam kitab saudara itu bukan akontas, tetapi Theos. Theos itu artinya dewa. Filipi 2. Allah. Kalau kami membacanya Allah. Karena itu adalah sumbernya dari Quran. Sama seperti tulisan one. One itu tulisannya one. Kalau kita yang membaca one. Tapi yang punya bahasa yaitu orang Inggris membacanya one. Sama seperti ketika tertulis A-L-L-A-H, di luar Islam membacanya Allah. Tapi kami yang punya kata itu, yang berasal dari kitab kami tetap membacanya Allah. Nah, di dalam Filipi 2 Bang, nomor 6, di situ dituliskan Allah tidak mempertahankan keallahannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi saya pernah baca apa Bang artikel itu bahwasannya Allah itu ada ceritanya pada dulu kala itu ada tertulis di cincin itu, cincin siapa itu katanya kan ada itu. Cincinnya Hercules, bukan? Saya nggak tahu lah untuk cincinnya siapa itu. Itu dari dulu sekali sih. Pada saat zaman Yahudi itu tadi. Waduh. Ada itu saya nonton PT-nya siapa itu. Dikatakan siapa itu ya, Buya yang cerita ya. Ada itu saya lihat tuh di YouTube-nya bahwa sebenarnya awalnya itu dulu sekali katanya kan itu Allah itu sudah ada tulisan ALLAH apa ALLAH. Oh ada kan? Bang, ada cincin. Memang ada. Tapi tunggu dulu. ALLAH yang dimaksud di situ bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani berarti artinya sumpah serapah. Itu Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu artinya tetapi. Nah, mana yang betul? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kalau dalam bahasa Yunani
Allah itu sumpah serapah atau pohon besar. Nah, mana yang betul, Bang? Tulisannya ALLAH juga. Iya, tulisannya sama. Sama. Tapi bahasa di Google tadi kalau diketik Allah bukan itu yang keluar abang bilang. Sementara abang akui tadi ada awalnya juga yang dicincin siapa itu. Kalau memang abang pernah dengar kan gitu. Anda kan mengklaim tulisan Allah kan? Nah, kalau kita berbicara mengenai tulisan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi memang ada Allah itu dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi Allah yang merujuk kepada pohon besar. Itu ada, Bang. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi yang kami imani itu bukan pohon besar. Ada juga dikatakan Allah dalam bahasa Yunani, Ibrani, sumpah serapah. Anda bisa oh nggak bisa ya, buka Google, Anda bisa lihat dalam bahasa original teks, bisa nggak? Anda lihat di dalam original teks, bisa nggak? Tulisan Allah gitu. Iya, tulisan Allah. Tulisan Ya, Allah berarti kan kok tulisan Allah tadi berarti kan abang akui ada itu kan awalnya dulu atau apapun itu artinya, maksudnya berarti kan ada. Ada, tapi artinya Allah, tapi artinya pohon, Bang. Coba Anda buka di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. ALLAH, tapi artinya pohon. Kalau di Mazmur Yosua 24 nomor 26. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Yosua. Ada yang bisa buka kamera? 24 ayat. Ada. Siap monitor. Bisa buka kamera, Bang? Ada. Yosua ayat apa? Yosua 24 ayat 6. 26. Oh, 26. Yosua 24 Yes. ayat 26. Yes. Yosua 24:26. Ya, buka di Alkitab Sabda. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya udah. Iya. Nah itu. Iya. Pohon besar di situ bahasa Ibraninya apa? Pohon besar bahasa Ibraninya. Iya. Ya, Ibrani. ALLAH. Jadi kalau Anda membawa kalimat ini masuk ke dalam kitab saudara, Allah berarti pohon besar. Contoh, sesudah itu Yesus keluar dari bait. Ada kitab bahasa Ibrani di sini. Gimana? Itulah saya bilang, kalau ada yang bisa buka kamera, buka di Yosua 24 nomor 26 di Alkitab Sabda, di paralelnya supaya bisa dilihat. Nah itu bisa, alhamdulillah. Alkitab Sabda paralel yang terjemahan setiap beberapa tahun direvisi. Alkitab Sabda, Bang, Alkitab Sabda paralel, ketik paralel supaya muncul terjemahannya bahasa aslinya. Nah, tekannya ada ya. Ke bawah. Nah, cari pohon besar. Nih, Pohon besar 04727. Ya. Iya. 0427 diklik. Apa yang muncul? Perlihatkan ke layar, Bang. Huruf Pohon apa besar. yang muncul? Iya, huruf Ibraninya mana? Ibraninya mana? Tulisan Ibraninya mana? Ibrani. Di atas, paling ujung atas kiri. Allawi. Lihat. Allaw. Di sampingnya 0427. Besarin. Lagi. Nah, itu apa itu? A mengecil.
Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pohon. Mana artinya? Pelafalannya tadi ya, mana? Kenapa jadi mengecil ya? Besarkan apa, host? Host lagi oleng, lagi oleng. Kena. Bentar. Host ngopi dulu, Bang. Dibesarkan aja, dibesarkan aja. Di zoom lagi, di zoom maksudnya di zoom. Di zoom aja Bang Upi. Iya, huruf A-nya, huruf Allah-nya tadi. Allah. Oh, Mama Ya, tuh. Ya. Apa artinya? Itu Bang, pelafalannya atau apa yang tadi itu referensinya apa itu Bang? Pohon besar. Artinya coba. Itu alau itu Bang. Bukan Allah itu Allah. Nggak ada Allah di situ. Itu hurufnya tuh. Alif, lamet, he. Itu. Alif, lamet, alif, he. Iya Allah. Itu tuh hurufnya. Cara bacanya itu. Hurufnya kan. Iya, artinya mana Bang? Jelas di sini. Artinya coba. Di bawah. Artinya di bawah. Di bawah. Naik ya. TB. Ada TB. Tertulis. Ke atas lagi. Pohon besar. Tuh pohon besar, perlihatkan pohon besar. Mana? Zoom lagi. Nah, pohon besar. Kalau kita masuk di dalam data di kitab saudara nih, contoh, saya baca di dalam kitab saudara. Oh itu hurufnya huruf kecil Bang ya? Itu kalau Ibrani Bang, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil kalau Ibrani. Sama seperti Yunani. Cuman di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Ini kan Ibrani nih. Izin Gurunda, Ini Christian, siapa yang bisa menurunkan ini Christian momotnya? Ini dia nge-report ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa Bang Waalaikumsalam Maulana. warahmatullahi Nggak bisa. Ini hostnya error ini. Host. Tidur Iya. mungkin. Percuma momot. Nggak bisa Enggak, nekan. ini Waduh. Bisa rungkat ini. Christian. Aduh. Sebentar. Nanti Nggak saya masuk tabrak beliau sebentar. tadi. Bang Zuma. Iya. Dia mungkin pernah melihat atau menonton artikel. Tadi beliau katakan itu ada di YouTube. Memang itu pernah dulu di zaman-zaman kuno terdahulu ada cincin seorang raja yang bertuliskan lafaz Allah alif lam lam ha gitu Bang maksud beliau. Kisah Nabi Sulaiman itu nggak salah ya. Raja Sulaiman. Sebelum lagi Bang, sebelum Raja Sulaiman juga yang saya Bang. Tadi Bang Ya, ini Bang itu yang Cinta dimaksud ini dia tadi. mengatakan Berarti juga dia kan ya. mengatakan kata Allah kan hanya ada dalam Al-Qur'an. Padahal kalau menurut sejarahnya Nabi Adam itu bertobat ketika dia melihat lafaz Allah dan di sampingnya itu ada lafaz Nabi Muhammad SAW. Ya kira-kira seperti itulah maksud saya. Udah mengerti juga nih, udah arah ke situ Bang Cinta tadi. Biasanya kalau dalam sirah Islam cincin itu label cap atau tanda tangan itu. Allah Rasul Muhammad itu semuanya nyambung itu sampai Rasulullah nyambung itu. Capnya itu. Itulah berarti kan awal-awal dulu Bang, awal dulu itu maksud saya udah ada itu kan itu maksudnya. Iya, mungkin dari penjelasan teman-teman di sini, mungkin saja Anda benar. Lebih dulu Kristen menggunakan kata Allah dengan cincin tadi itu. Berarti Nabi Muhammad belakangan. Dah selesai. Bukan Kristen Bang. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Paralelnya itu risalah ke Nabi Allah. Tidak ada tentang Kristen, nggak ada. Risalah dalam Islam itu semuanya benda. Yang saya tahu sumber Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan cincin. Iya. Dan ketika kemudian Anda membawa kata Allah ini masuk ke dalam kitab saudara, contoh nih, tak kasih dalil di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak pohon besar menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus itu anak pohon besar. Yesus itu anak pohon besar. Kalau Anda menggunakan Allah dan bukan bersumber dari Al-Quran, karena satu-satunya sumber itu tadi Yosua 24 nomor 26, Allah itu pohon besar.
Karena satu-satunya sumber 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 mohon maaf, mati lampu hostnya tadi tuh. Ini sengaja ditabrak. Mohon maaf ya. Lagi seru-serunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kesalahan dari hostnya standby. Itu tadi kena report sama si Christian tadi. Dia waktu pertama naik udah ngopi, udah nge-report dia. Maaf ya saudara-saudara, mengecewakan kali ya. Maaf. Host standby. Christian tadi nge-report itu, buat balik di reportnya itu tadi tuh. Iya udah saya turunkan tadi, Tadi siapa yang naikkan? Iya siap bang. Ya siap, nanti kita apa? Masih ada nggak Gurunda di bawah? Udah. Tadi, aduh, mana lagi bang? Ya, nggak ngerti lah bang, siapa yang apa naikkan. Ya saya bang, sabar, tunggu lagi dicari Gurunda. Ya, siap. Tunggu lagi diundang lagi Gurunda. Hostnya standby tadi. Iya ngerti saudaraku. Enggak tidur host nggak tidur, standby host. Iya siap bang, udah diblokir udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa saya tabrak dua akun jadi. Oh iya. Iya tadi ini apa namanya kok tiba-tiba nggak bisa nurunkan itu tamu. Iya nggak bisa, udah kena bolak-balik itu bang. Makanya tadi sama aku pun pusing, aku tadi udah kuturunkan. Bukan aku yang naikkan, cuman aku undang di awal. Naik dia terus diturunkan kan. Ya, yang naik kedua kali siapa? Yang naik kedua kali, yang naikkan dia kedua kali nggak tahu aku. Ya dia tahu. Karena tadi pertama naik dia udah ngopi, aku udah curiga, makanya cepet kuturunkan. Kan dia itu sempat naik kan di awal pertama kali aku undang, memang tippingan dia kan gitu. Iya, kalau nggak tahu yang menurunkan. Yang pertama aku nurunkan, karena kan aku pantau dia ngopi, udah ngopi kayak gitu, dia udah panasan itu, udah kencang-kencang dari typingnya. Kalian boleh ya, ini judul lagunya Tuhan Doyan Kawin, selamat menikmati. Anjay. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang doyan kawin. Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang digebukin. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, lahir di doktrin. Oh, sudahlah jelas dewa Yunani yang dituhani.
Penis kudus dicium-cium, penghujat hangus patung dikululum. Lo nikmati yang lo tabur, keksi agatot muka volkadot. Si kiamat kan kerja akun, ketuhannya binti racun. Dan si Edwin apalagi, muka bengkak sperma babi. Sofi badut lonte surgo, cepet memekin muka Tuhan lo. Tidak lupa juga si Cepe, kakek yang bikin Tuhannya sange. Oh, di sorga rame-rame berzina Tuhan dengan umatnya. Agama apa ini sialan, Tuhannya kodoyan selangkangan. Enggak di bumi, enggak di sorga, suka banget vagina pria. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang doyan kawin. Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang digebukin. Oh, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, lahir di doktrin. Sudahlah jelas dewa Yunani yang dituhani. Oh. Cabuluya. Oh, cabuluya. Puji Allah Allah. Yeah. Oh, cabuluya. Ada tiga. No, no. Oh, cabuluya. Izin, ada Gurunda di bawah. Assalamualaikum Gurunda. Panglima yang kami hormati dan sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Dipersilakan. Panglima. Izin naik Gurunda kalau berminat. Fadol, ini calon menara siar api satu nih Gurunda, kata Bible. Alhamdulillah. Naik beliau ikhwan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi itu lagu Madura ya? Waduh, lagu Burundi Gurunda. Burundi. Iya, kado buat Robert Lele yang suka bikin lagu gitu kan. Nah, aku bikinin satu buat dia. Siapa tahu dia suka, ternyata dibikinin lagu khusus Ores dari dia gara-gara lagu ini Gurunda. Aduh, siap. Saya tersanjung saya. Masya Allah. Siap. Bagus, lagunya bagus. Siap. Yeah. Mantap. Dipuji oleh penyanyi terbaik Makassar, Ikhwan. Mantap. Kalian kalau tahu Gurunda ya, ngaji bagus, nyanyinya juga juara. Gimana nggak bagus adik-adikku sekalian? Siap. Kita disudutkan dengan mengatakan di surga lu ada bidadari, kata dia kan. Bidadari itu jenis kelaminnya kan perempuan tuh, cantik, jelita. Lalu ya intinya membuat semangat hidup ada gitu loh, karena adanya bidadari itu kan jelas tuh. Saya katakan daripada di surga lo yang ada laki-laki tapi mempelai perempuan. Itu sudah. Saya sebagai laki-laki bersama dengan para bidadari, ya asik dong. Lah ente bersama dengan perempuan laki-laki yang mempelai wanita, gimana jadinya tuh? Bayangkan aja kalau Pak Bom memakai gaun pengantin. Macam penari Hawaii. Penari Hawaii. Edis mempelai wanita, ya kan? Pakai gaun pengantin, pakai cadar, kain renda-renda, bulu betisnya panjang. Siapa yang mau ke surga yang di sana laki-laki semua tapi pakai cadar, pakai gaun perempuan? Gimana ceritanya itu? Oh, nggak mending saya ke surganya Muslim, bidadari banyak di situ. Siapa yang nggak suka bidadari? Ayo, orang sakit yang nggak suka bidadari. Iya kan ya? Betul Gurunda. Itu dia. Makanya musiknya tadi lagunya bagus. Mantap. Lanjutkan. Ya. Ada major ini Gurunda, silakan ada major. Ada major Gurunda. Terakhir dialog, dia jujur. Katanya kalau dia berdoa dia bayangin mulut Tuhannya berkata-kata. Wow, gitu.
Coba Gurunda, tolong diluruskan dulu Gurunda. Masa Tuhan berkata-kata pakai mulut manusia Gurunda? Fadol. Jor, buka Ya, pintu itulah Jor. yang disifati Tuhannya karena serupa manusia.